Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, NPM 1851020174 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk bank syariah. Langsung saja ke pembahasan pertama. Kodifikasi produk bank syariah itu ada 3. Yang pertama, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan, yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dan pihak kreditur. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah adalah titipan atau amanah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang selanjutnya, produk himpunan dana. Produk himpunan dana ada 3: giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahan bukuan. Giro syariah, akad yang digunakan dalam giro syariah adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan dari pihak bank. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Deposito syariah. Deposito syariah adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan yang berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah, yakni berdasarkan syariat Islam, di mana prinsip mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Selanjutnya, penyaluran dana. Penyaluran dana ini ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, pembiayaan istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam, pembiayaan qard, dan pembiayaan multijasa. Yang pertama, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Selanjutnya, pembiayaan ijarah merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan, jasa, atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa kepada bank setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Yang selanjutnya, pembiayaan istisna merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah merupakan akad berbasis bagi hasil, di mana bank menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau investasi.
Selanjutnya, pembiayaan musyarakah merupakan akad berbasis bagi hasil di mana bank tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau investasi, biasanya sekitar 70-80%. Selanjutnya, pembiayaan salam, transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai lebih dahulu secara penuh. Pembiayaan core adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam membalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka tertentu. Pembiayaan multijasa, dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijaroh dan kafalah. Selanjutnya, penyediaan jasa 3, yaitu letter of credit, bank garansi syariah, dan gadai syariah. Baiklah, sini saya akan mereview produk yang ada di Bank Mandiri Syariah. Di sini saya mengambil produk giro. Untuk produk keuangan giro, Bank Mandiri Syariah memiliki BSM Giro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengolahan berdasarkan prinsip wadiah yadama. Setoran awal untuk memiliki produk keuangan giro adalah 500.000 untuk perorangan dan 1 juta untuk non perorangan. Biaya administrasi untuk perorangan adalah 15.000 tanpa ATM dan 17.000 dengan ATM. Kalau untuk non perorangan atau perusahaan adalah 25.000. Apa saja sih persyaratan giro syariah di BSM? Untuk perorangan syaratnya hanya KTP dan NPWP. Sedangkan untuk perusahaan syaratnya KTP atau paspor pengurus atau pejabat yang berwenang, akte pendiri dan akte perubahan perusahaan berikut pengesahan perusahaan. Selanjutnya, anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya, SIUP, TDP atau izin usaha dari instan yang berwenang, NPWP, SK, dan domisili. Manfaat dari giro syariah ini adalah dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilet atau giro, fasilitas interaksi clearing untuk kecepatan pembayaran inkasi atau clearing antar wilayah, fasilitas mandiri syariah debit sebagai kartu ATM sekaligus debit untuk perorangan, fasilitas pengiriman akun statement setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mandiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian materi yang tidak tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.